Kita tahu bahwa iblis adalah makhluk Allah yang durhaka dan merupakan musuh utama manusia yang beriman. Ternyata ada keturunan iblis yang bertobat dan menyembah Allah. Siapakah dia? Ayo kita tonton video ini sampai habis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah riwayat yang menceritakan tentang taubatnya keturunan iblis yang hidup sejak zaman Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi Muhammad SAW. Ia juga kerap mencela dakwah para nabi terdahulu. Kisah tersebut berasal dari riwayat Abu Nuaim dan Al-Baihaqi dari Umar radhiyallahu anhu, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sebagaimana dikutip dalam buku Berbuat Dosa Tapi Masuk Surga karya Muhammad Akrum. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah SAW di suatu tempat di Gunung Tihamah, tiba-tiba muncul salah seorang laki-laki tua sambil memegang tongkat. Dia kemudian mengucapkan salam kepada Rasulullah, "Assalamualaikum ya Rasulullah." Lalu Rasulullah pun menjawab, "Waalaikumsalam." Rasulullah bertanya, "Siapa engkau?" Dia menjawab, "Aku Hammah bin Hasim bin Lokais bin Iblis." Lalu Rasulullah berkata, "Engkau dan Iblis berjarak hanya 2 keturunan. Berapa lama waktu yang engkau lalui antara 2 jarak itu?" tanya Rasulullah. Hammah menjawab, "Usia dunia ini sudah hampir punah, kecuali tinggal sedikit lagi saja. Pada malam ketika Qabil membunuh Habil, aku masih kanak-kanak. Meskipun demikian, aku sudah diperbolehkan merusak makanan dan memutuskan hubungan perkauman. Nabi SAW bersabda, alangkah buruknya perbuatan orang tua yang dikutuk dan anak muda yang diajarinya." Hammah pun menjawab, "Janganlah engkau sebutkan hal itu lagi, karena sesungguhnya aku sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Hammah juga mengatakan, "Aku pernah bersama Nabi Nuh alaihissalam di masjidnya dan bersama beberapa orang yang beriman dari kaumnya. Dan aku juga mencela cara beliau menyampaikan dakwah kepada kaumnya, sehingga dia pun menangis dan aku juga ikut menangis. Aku juga termasuk orang yang menyesal atas perbuatan itu, dan aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tidak termasuk orang-orang yang jahil." Kemudian Hammah meneruskan ceritanya. Ia juga mengatakan kepada Nabi Nuh alaihissalam, "Wahai Nuh, aku termasuk orang yang bersahabat dengan pembunuhan yang dilakukan Qabil, yang menumpahkan darah orang yang berbahagia dan mati syahid. Dia anak Adam. Apakah menurutmu taubatku masih dapat diterima?" Nabi Nuh alaihissalam menjawab, "Wahai Hammah, berhasratlah terhadap kebaikan dan lakukanlah ya sebelum muncul penyesalan dan kerugian.
Sesungguhnya aku telah membaca apa yang diturunkan Allah SWT kepadaku, dan tidak ada seorang hamba pun yang bertaubat kepada Allah SWT melainkan Allah SWT akan menerima taubatnya. Oleh karena itu, ambillah air wudhu dan bersujudlah 2 kali. Nabi Nuh memerintahkan Hammah bin Iblis ini untuk mengambil air wudhu dan bersujud 2 kali, maksudnya sholat 2 rakaat. Hammah pun terus melaksanakan apa yang telah diperintahkan kepadanya. Ketika ia bersujud, Nabi Nuh alaihissalam menyuruh kepadanya, angkatlah kepalamu, karena sesungguhnya taubat bagimu sudah turun lagi dari langit, dan taubatmu sudah diterima. Namun ia tidak menghiraukannya dan senantiasa bersujud kepada Allah SWT. Ia juga menceritakan pernah bersama Nabi Hud alaihissalam dan bersama mereka beriman kepadanya. Seperti yang dilakukan Hammah kepada Nabi Nuh, juga dilakukannya kepada Nabi Hud. Dia pun menangis sejadi-jadinya karena menyesali pernah yang dia lakukan kepada Habil dan Kabil, anak Nabi Adam yang saling membunuh atas tipu dayanya. Ia mengatakan sering bertemu dengan Nabi Yakub dan Nabi Yusuf di tempat orang-orang awam yang buta. Selain itu, ia bertemu dengan Nabi Ilyas di lembah, dan dia bertemu dengan Nabi Musa, dan beliau turut mengajarkan Taurat kepadanya. Nabi Musa alaihissalam berkata, jika engkau sampai bertemu dengan Nabi Isa putra Maryam, sampaikanlah salamku kepadanya. Kemudian ketika ia bertemu dengan Nabi Isa, ia pun menyampaikan salam daripada Nabi Musa kepada Nabi Isa. Kemudian Nabi Isa pun berkata kepada Hammah bin Iblis ini, jika engkau bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, sampaikanlah salamku kepadanya. Setelah mendengar kisah tersebut, Rasulullah memandang ke arah yang jauh. Kemudian beliau pun menangis dan berkata, salam atas Nabi Isa selagi dunia masih ada, dan salam atasmu, wahai Hammah, di atas amanah yang telah engkau sampaikan. Hammah pun mengatakan, wahai Rasulullah, lakukanlah sebagaimana yang pernah dilakukan oleh para nabi seperti Nabi Musa, yakni beliau mengajarkan aku kitab Taurat. Kemudian Rasulullah pun membacakan surah Al-Waqiah, surah Al-Mursalat, An-Naba, At-Tawir, At-Takwir, dan Al-Muwajjatain, yaitu surah An-Nas dan surah Al-Falaq. Kemudian beliau mengakhirinya dengan membaca surah Al-Ikhlas. Setelah itu Rasulullah SAW menanyakan kepada Hammah apa yang ia butuhkan. Namun beliau SAW menghentikan ceritanya sebelum Hammah menyampaikan keperluan-keperluannya, sehingga Umar radhiyallahu anhu tidak tahu apakah iblis atau apakah Hammah itu masih ada atau masih hidup atau telah meninggal dunia. Seketika setelah Nabi SAW menyampaikan atau membacakan surah Al-Waqiah, Al-Mursalat, An-Naba, At-Takwir, Al-Muwajjatain, dan surah Al-Ikhlas, maka Hammah bin Iblis ini pun lenyap pada pandangan Umar bin Khattab, sehingga Umar bin Khattab pun tidak tahu kemana Hammah bin Iblis itu tadi berada. Demikianlah cerita tentang keturunan daripada iblis yang bertaubat dan menyembah Allah. Jadi kisah ini adalah menunjukkan bahwa keturunan nasab itu tidak menjamin
bahwa orang itu akan sesat selamanya. Bisa saja yang merupakan nenek moyangnya adalah musuh Allah, musuh Rasulullah, musuhnya kaum muslimin, tetapi ada keturunannya yang masih beriman kepada Allah dan insya Allah akan masuk surga, yaitu Hammah bin Iblis ini. Demikian kisahnya, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.